Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1411 Alam Yin Sein tingkat ketiga. Apa yang paling tidak dimiliki oleh murid Sekte Pedang Tongtian yang ditangkap saat ini? Yang kurang dari mereka adalah kekuatan untuk keluar dari kerajaan monster laut luas, dan yang kurang adalah kekuatan untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Jika semua murid Sekte Pedang Tongtian saat ini memiliki tingkat budidaya alam Yangshen, ditambah Lin Bai, total 72 murid Sekte Pedang Tongtian dapat langsung bergabung untuk membuat lubang di dinding tembaga dan besi. Kerajaan Iblis Laut Luas. Kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Tapi yang kurang dari mereka sekarang adalah kekuatan. Hal yang paling merepotkan adalah ketika mereka datang ke kerajaan monster laut luas, secara alami mustahil bagi klan ular putih untuk memberikan sumber daya budidaya mereka kepada Lin Bai dan yang lainnya. Tanpa sumber daya pelatihan, jika murid Sekte Pedang Tongtian ingin mengandalkan teknik mereka sendiri untuk menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk menerobos alam, mereka harus menunggu hingga tahun monyet. Susunan pemandu roh yang dibuat Lin Bai untuk memancing urat roh ciptaan tidak diragukan lagi memberi mereka sumber daya budidaya yang penting. Pada malam hari, semua murid keluar dari barisan pembimbing roh dan bergegas ke pegunungan untuk membunuh monster. Saat fajar, para murid kembali ke formasi pembimbing roh dan mulai berlatih. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Pada hari-hari seperti itu, 72 murid Sekte Pedang Tongtian menghabiskan 1 bulan di Gunung Xiandong. Klan Ular Putih, tempat kamp perang ular putih ditempatkan. Di malam hari, Bai Zhan duduk bersama beberapa veteran, minum anggur kental dan mengobrol tentang peristiwa masa lalu dalam dinasti manusia. Sayang sekali, kami tidak tahu apakah kami bisa kembali ke dinasti manusia dalam kehidupan ini. Seorang veteran dengan lengan patah berkata dengan sedih dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bai Zhan berkata, itu sangat mudah. Tempat kita berada sekarang adalah pusat kerajaan iblis laut luas. Tempat ini adalah ibu kota kekaisaran. Jika Anda ingin meninggalkan kerajaan setan laut luas, Anda harus melewati wilayah tersebut dari setidaknya lebih dari 10.000 klan iblis. Di antara lebih dari 1.000 wilayah klan iblis, bahkan jika Anda memiliki peta dan tahu cara menghindari klan iblis yang kuat dan mengambil jalan memutar, masih ada lebih dari 1.000 wilayah klan iblis yang Anda tidak bisa dihindari. Dan kamu tidak bisa menghindarinya. Di antara lebih dari 1.000 wilayah klan iblis yang tidak bisa dihindari, ada lebih dari 500 master klan iblis kuat yang memiliki alam Yangshen. Jadi, dengan budidaya alam Yin Seng, jika ingin mendapatkan dari klan ular putih, hampir tidak mungkin untuk kembali ke dinasti manusia, kecuali pemiliknya memiliki tingkat budidaya alam Yangshen. Mata Bai Zhan tenggelam dan dia berkata dengan penuh arti. Yangshen, saya tidak tahu apakah saya bisa berharap menjadi orang kuat di alam Yangshen dalam kehidupan ini. Veteran dengan lengan patah itu tersenyum pahit, hei, omong-omong, saudara Bai Zhan, di sana belum ada berita dari Gunung Xiandong. Ketika Bai Zhan mendengar ini, dia berkata dengan ragu, tidak ada berita sama sekali, dan klan ular putih belum mengatur agar saya mengirim siapapun ke sana lagi. Veteran dengan patah lengan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini akan tetap ada di sana. Dia benar-benar mampu dan berhasil bertahan selama sebulan. Bai Zhan menyesap anggur kental dan melotot, saya bercanda, saya adalah murid dari 7 sekte besar. Sekalipun itu tumpukan besi pecah, asalkan digantung dengan nama 7 sekte besar bernilai ribuan emas. Tapi Anda mengingatkan saya, 1 bulan sudah habis, dan saya harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Orang lain bisa mati, tapi saya harap dia bisa hidup. Turun. Jika ada di antara kita para pejuang yang bisa menerobos ke alam Yangshen, harapan terbesarnya adalah dia. Bai Zhan menarik napas dalam-dalam. Veteran dengan lengan patah berkata, saudara Bai Zhan, apakah kamu berbicara tentang Dongfang Bai? Bai Zhan mengangguk sedikit, dia adalah seorang jenius tingkat monster yang ditunjuk oleh para prajurit Menara Tianbao dan Bumi Lingnan. Dengan miliknya potensinya, dia bisa menerobos Yangshen alamnya seharusnya menjadi hal yang pasti. Saya harap dia baik-baik saja, kata Bai Zhan dengan tenang. Keesokan harinya, Bai Zhan mengendarai perahu roh menuju Gunung Xiandong. Sesampainya di puncak Gunung Xiandong, Bai Zhan menunduk dan melihat tidak ada satupun prajurit di bawah. Tiba-tiba dia menjadi bingung, apakah semua prajurit di sini sudah terbunuh. Bai Zhan dengan hati-hati turun dan berdiri di peron. Ternyata itu senior Bai Zhan. Pada saat ini, Jingsu berjalan keluar gunung dan berteriak sambil tersenyum. Itu Jingsu, kultivasimu telah menembus ke alam Yin Sein tingkat keempat. Bai Zhan memandang Jingsu dengan heran. Jingsu tersenyum dan berkata, ya, saya membuat terobosan karena keberuntungan. Saya ingin tahu apakah senior Bai Zhan memiliki sesuatu untuk diberikan kepada saya ketika dia datang ke Gunung Xiandong kali ini. Bai Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang serius. Aku baru saja datang menemuimu.
Ngomong-ngomong, di mana murid-murid lainnya? Jingsu berkata, banyak murid yang terluka dalam pertempuran tadi malam, jadi mereka sedang disembuhkan. Di dalam, Senior Baizan ada di sini sebentar. Nanti, aku akan memanggil mereka keluar. Setelah mengatakan itu, Jingsu berjalan ke Gunung Xiandong. Baizan melihat ke belakang Jingsu dan tidak bisa tidak kagum dalam hatinya, para murid dari 7 sekte besar memang layak atas reputasi mereka. Meskipun mereka berada di negeri dengan sumber daya tandus, mereka masih mencapai terobosan. Tidak lama kemudian, Lin Bai dan yang lainnya keluar dari gunung. Melihat Lin Bai masih hidup, Baizan berkata sambil tersenyum, kalian semua terlihat cukup baik ya. Bukankah jumlahnya lebih dari 100 orang? Mengapa hanya tersisa lebih dari 70 orang yang bisa dipilih? Lin Bai tersenyum sedikit dan sepertinya masih hidup. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, Nisyong mengutuk dengan marah, neneknya, Lukang melarikan diri bersama orang-orangnya, dia pikir dia bisa lari. Lari? Kapan melakukannya? Kamu melarikan diri. Baizan melihatnya dengan bingung. Dengan Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, iya, Senior Baizan, ketika kami pertama kali tiba di Gunung Xiandong, segera setelah Anda pergi, kakak senior Lu Kang pergi dengan hampir 30 murid. Baizan memandang Lin Bai dengan ngeri. Berkata, Dongfang Bai, kenapa kamu tidak mengirimiku pesan lebih awal? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu tahu mereka telah melarikan diri tetapi tidak melaporkannya, kamu akan dieksekusi jika kamu ketahuan. Lin Bai, Nisyong, Zuo Lian, Jingsu dan lainnya semuanya tampak tenang. Baizan mengatakan ini sebelum mengirim Lin Bai dan yang lainnya ke Gunung Xiandong. Jika pelarian ditemukan dan tidak melapor ke klan ular putih, mereka akan dihukum dengan kejahatan yang sama dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi meskipun Lu Kang bodoh dan ingin melarikan diri, dia tetaplah murid sekte pedang Tongtian. Di negara asing ini, Lin Bai, Nisyong dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk melapor ke klan ular putih. Lin Bai tetap diam. Baizan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini, oke? Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, Senior Baizan. Baizan berkata, ayo pergi, aku akan pergi masuk dan lihat Ki. Rumput spiritual. Saat dia berbicara, Baizan, Lin Bai dan yang lainnya memasuki jantung gunung. Baizan melihat rumput kiling berserakan di tanah dan sedikit mengangguk. Namun Baizan tidak menemukan susunan pemandu roh yang dipasang oleh Lin Bai di bawah gunung. Ketika Baizan tiba di Gunung Xiandong, Lin Bai menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan susunan pemandu roh. Baizan tidak dapat menemukannya. Sebenarnya ada begitu banyak rumput kiling. Baizan berkata tak percaya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada masalah dengan ini. Baizan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ketika rumput spiritual ditanam, setidaknya 1/5 darinya akan direnggut oleh klan iblis, dan kamu teman-teman setelah beberapa kali menjaga, rumput Kingling belum tersentuh. Rumput Kingling akan matang dalam 2 bulan. Saat itu, klan ular putih akan mengirim ahli untuk memanennya, dan misi Anda akan selesai pada lalu. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Baizan melanjutkan, tapi Dongfang Bai, saya juga harus mengingatkan Anda bahwa 2 bulan terakhir akan menjadi 2 bulan paling berbahaya. Pada saat itu, tidak hanya akan ada banyak monster kuat. Mereka yang datang akan datang untuk merebutnya, dan akan ada banyak master yang datang. Lin Bai mengangguk sedikit, rumput kiling akan segera matang, dan Lin Bai sudah memikirkan konsekuensi ini. Setelah rumput kiling matang, pasti akan menarik sejumlah besar monster kuat. Baizan menarik Lin Bai ke samping dan berkata, Dongfang Bai, 2 bulan ke depan akan menjadi 2 bulan paling berbahaya di Gunung Xiandong. Saya ingin menasihati Anda lagi, kembalilah bersama saya. Dengan potensi Anda hanya perlu dengan sedikit kesabaran, kamu pasti bisa kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih, Senior Baizan, atas kebaikanmu, tetapi kamu juga telah melihatnya, bukankah aku hidup dengan baik? Baizan mengecilkan matanya, menatap Lin Bai, dan berseru, kamu telah mencapai alam Yin Sein tingkat ketiga. Baizan dikejutkan oleh alam Yin Sein tingkat ketiga. Baizan teringat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Lin Bai, dia hanyalah seorang pejuang yang baru saja memasuki alam Yin Sein, tetapi sekarang dia telah menembus alam Yin Sein tingkat ketiga hanya dalam waktu sebulan. Bab 1412 Gunung Tianxiao. Lin Bai dan Baizan mengobrol lama. Lin Bai bertanya, Senior Baizan, dari nada bicaramu, nampaknya setengah dari rumput pencerahan roh yang ditanam beberapa tahun yang lalu dicuri oleh klan iblis ketika akan menjadi dewasa. Baizan menghela nafas pelan, iya. Pada dasarnya ketika klan ular putih datang untuk memetik, hanya sekitar setengah dari rumput kiling yang akan tersisa di perut gunung.
Oleh karena itu, setelah pemetikan selesai setiap tahun, klan ular putih akan menghukum keras kamp pertempuran ular putih. Omong-omong, pengingat. Izinkan saya memberitahu Anda, klan ular putih telah menerima berita bahwa setiap tahun ketika rumput roh King akan matang, orang-orang yang datang untuk mencuri rumput roh King adalah kekuatan iblis dari Tianxiao Gunung, sebelah utara Gunung Xiandong. Lin Bai menyipitkan matanya. Gunung Tianxiao. Bai Zhan berkata, ya, Gunung Tianxiao adalah kekuatan iblis yang mirip dengan bandit di dinasti manusia. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk mencuri rumput kiling. Gunung Tianxiao ini adalah sebagian besar binatang iblis adalah pembudidaya biasa, berasal dari berbagai kekuatan klan iblis di dinasti Han Hai. Mereka berkumpul sebelum rumput lincing matang. Setelah mencuri rumput lincing, mereka akan berpencar dan menghilang ke dalam kerajaan iblis Han Hai. Jadi meskipun klan ular putih berniat memusnahkan mereka, mereka tidak berdaya. Misalnya, musuh bebuyutan klan ular putih, klan iblis elang langit hampir setiap tahun mengirimkan master ke menyelinap ke Gunung Tianxiao, menggunakan Gunung Tianxiao atas nama merebut rumput pencerah roh. Dan kekuatan klan iblis lainnya mengikuti. Bahkan jika mereka dikenali oleh klan ular putih, mereka tetap mengklaim bahwa hal itu dilakukan oleh Gunung Tianxiao dan tidak ada hubungannya dengan klan monster Tianying. Ini membuat klan ular putih pusing. Bai Zhan berkata dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mengerti, Gunung Tianxiao ini mirip dengan aliansi. Itu dibentuk oleh keluarga dan klan iblis di kerajaan iblis Han Hai yang membutuhkan rumput lingki. Mereka menggunakan nama Gunung Tianxiao untuk mencuri rumput kiling, bahkan jika klan ular putih melacaknya, mereka hanya dapat melacaknya ke Gunung Tianxiao, tetapi mereka tidak akan dapat melacaknya ke kekuatan iblis seperti klan iblis elang langit. Bai Zhan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Lin Bai sedikit mengangguk. Sore harinya, Bai Zhan bersiap berangkat. Sebelum menginjakan kaki di perahu roh, Bai Zhan bertanya sambil tersenyum, Dongfang Bai, kamu benar-benar tidak ingin kembali bersamaku. Lin Bai terkekeh, tidak untuk saat ini. Yah, aku harap kamu aman dan sehat. Bai Zhan melangkah ke perahu roh dan menghilang ke lautan awan. Lin Bai menyaksikan Bai Zhan pergi dan berbalik untuk menatap Ni Xiong. Ni Xiong tampak polos dan berkata, aku lupa tentang semua itu. Lin Bai berkata, kakak senior Ni Xiong, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Ini bukan sekte pedang Tongtian. Jika ada berita itu kakak senior Lu Kang telah melarikan diri, telah menyebar ke telinga klan ular putih, dan kita semua akan terlibat. Ni Xiong mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya mengerti, dan saya berjanji untuk tetap diam di masa depan. Kata Lin Bai, oke, biarkan para murid pergi. Latihan. Bai Zhan juga baru saja mengatakan bahwa 2 bulan ke depan akan menjadi 2 bulan yang sangat berbahaya. Setiap orang harus meningkatkan kultivasi mereka dan mendapatkan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya, semua murid merespons. Lin Bai kembali ke jantung gunung dan membuka susunan pemandu roh lagi. Pada saat yang sama, dia menyerahkan metode memulai dan menyembunyikan susunan pemandu roh kepada setiap prajurit di sini. Dengan cara ini, jika Lin Bai adalah bukan di Gunung Xiandong di masa depan, dan klan ular putih. Begitu tuannya datang, murid lain juga dapat menutup barisan pembimbing roh. Pelatihan di Gunung Xiandong sangat membosankan. Pada siang hari, para murid sekte pedang Tongtian sedang berlatih. Dan setelah malam tiba, kita harus menahan serangan klan iblis. Hari demi hari, tahun demi tahun, hampir tidak ada murid yang berani bersantai, dan semuanya bekerja keras untuk berkultivasi. Budidaya mereka saat ini jauh lebih sulit daripada budidaya sekte pedang Tongtian. 1 bulan lagi telah berlalu. Dengan bantuan sumber daya seperti darah iblis dalam jumlah besar dan pembuluh darah spiritual keberuntungan, tingkat kultivasi Lin Bai secara resmi menerobos ke alam Yin Sein tingkat kelima. Dan Zuolian, Jingsu, Luo Xuan, Lei Yize, dan lainnya semuanya telah menembus promosi Yin Sein tingkat kelima. Murid lain dari sekte pedang Tongtian hampir semuanya berada di alam Yin Sein tingkat keempat. Hanya Ni Xiong yang berhasil menembus alam Yin Sein tingkat keenam. Jika aku terus seperti ini, aku akan mampu menerobos ke alam Yin Sein tingkat ke-7 bulan depan. Setelah Ni Xiong menerobos, dia berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum gembira. Ya, aku tidak menyangka bisa menembus 2 dunia hanya dalam 2 bulan, kata Jingsu sambil tersenyum. Vena spiritual penciptaan ini sungguh menakjubkan, Zuolian juga berkata sambil tersenyum liar. Luo Xuan tersenyum pahit dan berkata, apa artinya menerobos tingkat kultivasi ini? Saudara Dongfang menerobos langsung dari alam Yin Sein tingkat pertama ke alam Yin Sein tingkat kelima. Dalam 2 bulan. Dengan kecepatannya, dalam 2 bulan. Dalam beberapa bulan, saya khawatir dia akan menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-9. Mendengar kecepatan terobosan Lin Bai, semua orang mengecilkan mata mereka dan berkata serempak, monster ini. Saat ini,
Lin Bai berjalan keluar dari gunung dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sangat bahagia? Ni Xiong tersenyum dan berkata, kita berbicara tentang monster. Jingsu tersenyum sedikit. Zuo Lian juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai tersenyum tak berdaya, oke, jangan bermain lagi, ini sudah malam, biarkan para murid bersiap. Masih ada 1 bulan lagi, rumput kiling akan matang. Bulan ini adalah bulan paling berbahaya, saya tidak ingin ada murid yang dirugikan. Kata Lin Bai ringan. Iya, Ni Xiong, Zuo Lian dan yang lainnya juga sedikit mengangguk. Matahari segera terbenam di barat dan bulan mencapai puncaknya. Ni Xiong, Zuo Lian, Luo Xuan, Lei Yize dan lainnya semuanya memasuki pegunungan satu demi satu. Lin Bai dan Jingsu berdiri di peron. Saat malam semakin gelap sedikit demi sedikit, benturan spiritual yang intens mulai terjadi di dalam pegunungan, dan potongan cahaya pedang terus bersinar. Jingsu berkata, sepertinya ada banyak master di sini malam ini. Bahkan kakak senior Ni Xiong dan kakak senior Zuo Lian mengalami masalah yang sulit. Benarkah? Lin Bai melihat kompas lingkaran sihir di tangan Jingsu, sambil melihat ke atas. Wajahnya sedikit senyuman, hanya untuk menguji kultivasi mereka dalam 2 bulan terakhir, seberapa besar peningkatan yang bisa dicapai. Jingsu tersenyum sedikit dan terus melihat kompas lingkaran sihir. Tidak lama kemudian, sebuah seruan datang dari telegraf Jingsu, adik perempuan Jingsu, saya memiliki monster tingkat ke-7 dari alam Yin Sein di sini. Saya bukan tandingannya. Silakan hubungi kakak senior Ni Xiong untuk datang. Jingsu terkejut dan mengeluarkan telegraf. Catatan datang, ini pesan dari kakak senior Luo Xuan. Sebelum Jingsu dapat menjawab, suara lain terdengar lagi, saudari junior Jingsu, ada juga monster alam Yin Sein tingkat ke-7 di sini. Biarkan kakak senior Ni Xiong datanglah. Aku punya monster di alam Yin Sein tingkat ke-7 di sini. Aku juga punya mereka di sini. Catatan transmisi segera meledak, dan transmisi datang satu demi satu. Monster di alam Yin Sein tingkat ke-7 telah mulai turun tangan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak monster di alam suci Yin tingkat ke-7? Jingsu berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Wajah Lin Bai menjadi gelap, sepertinya rumput kiling akan segera matang. Aliansi monster di Gunung Tianxiao tidak bisa diam. Pertengkaran kecil akhirnya berakhir. Apakah tuan yang sebenarnya akan datang? Jingsu berkata dengan penuh semangat ditanyakan, Saudara Dongfang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya kakak laki-laki Ni Xiong yang dapat menangani monster di alam Yin Sein tingkat ke-7. Dan sekarang dia terjerat oleh monster dan tidak dapat mendukungnya sama sekali. Lin Bai mendengar suara Jingsu, berdiri dari tanah, cabut pedang iblis, aku pergi. Bab 1413 yang kuat menyerang. Lin Bai berdiri dari tanah dan menghunus pedang iblis. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Pedang iblis bersinar dengan sinar bulan dan menjadi semakin dingin dan menggigit. Jingsu merasakan sekilas niat membunuh yang menyesakkan di tubuh Lin Bai. Aku pergi. Kata Lin Bai dengan ekspresi muram. Katakan padaku lokasinya, kata Lin Bai ringan. Jingsu buru-buru mengangguk, barat berjarak 8.000 mil. Begitu Jingsu selesai berbicara, tubuh Lin Bai menghilang dari platform Gunung Xiandong, berubah menjadi aliran cahaya dan menembak langsung ke barat. Kakak senior Dongfang, hati-hati. Jingsu dengan cepat melihat ke belakang Lin Bai dan berteriak cemas. Fiuh! Aliran cahaya menerobos tirai hitam tebal dan melesat langsung ke barat. 8.000 mil jauhnya, kabut hitam menyelimuti udara, terus berputar, seolah-olah ada Raja Iblis menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dan di bawah kabut hitam, Luo Xuan berlumuran darah, muntah darah, dan mundur karena malu. Huff! Para prajurit yang menjaga Gunung Xiandong tahun ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka sebenarnya dapat bertahan dari ratusan gerakan di tanganku. Kamu bisa dianggap sebagai prajurit yang lebih kuat di antara alam Yin Seng tingkat keempat. Itu Hei. Suara suram dan serak datang dari kabut. Luo Xuan mengatupkan giginya, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan dia terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur ke belakang. Kamu bisa melakukan 100 gerakan, kamu cukup tersenyum, dan sekarang kamu masih ingin melarikan diri dariku. Kamu tidak menganggapku serius, kan? Ada cibiran di kabut hitam, dan cakar binatang muncul. Dari sana keluar, menyerang Luo Xuan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Luo Xuan langsung diliputi oleh kekuatan destruktif ini, seluruh tubuhnya dingin, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan, sudah berakhir. Tiba-tiba, di langit, cahaya pedang terang jatuh dari langit, merobek langit dan mengenai cakar binatang itu. Ah! Jeritan melengking datang dari kabut hitam, dan cakar binatang buas yang menonjol itu segera ditarik kembali. Luo Xuan sangat gembira ketika kekuatan penghancur ini menghilang, dan sisa hidupnya meninggalkan senyuman di wajahnya. Pada saat ini,
Luo Xuan mendongak dan melihat aliran cahaya di langit muncul di atasnya dari jarak 1000 meter dalam sekejap mata. Luo Xuan berseru, saudara senior Dongfang. Sosok Lin Bai berhenti dengan mantap di tengah-tengah udara. Setelah melihat Luo Xuan, dia berkata, serahkan ini padaku, kamu pergi dan dukung saudara-saudara lainnya. Wajah Luo Xuan memadat dan dia berkata, saudara Dongfang, hati-hati, monster ini adalah seorang kultivator di tingkat ke-7 dari alam Yinsane. Mengapa? Setelah mengatakan itu, Luo Xuan berbalik dan pergi. Sialan, sialan. Saat Luo Xuan pergi, raungan datang dari kabut hitam, hal kecil, aku bersumpah setelah aku menangkapmu hidup-hidup, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu saat kamu masih hidup. Kecelakaan kabut. Hitam tiba-tiba melonjak dan menelan Lin Bai. Huff, bukankah ibumu memberimu wajah saat dia melahirkanmu? Dia tidak punya wajah untuk melihat orang lain, jadi dia harus menutupinya dengan kabut hitam. Lin Bai berteriak dingin, dan seperti pedang iblis, cahaya pedang menembus langit dan bumi, terbelah dan terbuka. Pedang ini mengandung kekuatan mengerikan dari suasana hujan badai, saat ia dirobohkan, ia memotong kabut hitam menjadi 2 bagian. Kabut hitam dibelah oleh pedang Lin Bai, memperlihatkan seorang lelaki tua di dalam kabut hitam. Dia memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri, seolah dia terkejut bahwa Lin Bai dapat menembus kabut hitamnya dengan satu pedang. Berasal dari Gunung Tianxiao. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu meraung dengan marah, kamu berasal dari neraka. Raja neraka memintaku untuk membawamu turun untuk minum teh. Orang tua itu meraung lagi dan lagi, dengan aura iblis melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia terbang menuju Lin Bai. Kalau begitu kamu turun dan beritahu Raja neraka dulu bahwa aku tidak punya waktu untuk berbicara dengannya dan katakan padanya untuk tidak menggangguku. Wajah Lin Bai keras dan dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia menunjukkan ekspresi marahnya. Pedang di tangannya dan mengarahkannya langsung ke tenggorokan lelaki tua itu. Sebuah pedang berkilat, dan cahaya putih menembus tenggorokan lelaki tua itu. Konsep artistik tahap tengah. Teknik pedang yang begitu cepat, teknik pedang macam apa ini? Orang tua itu berteriak ngeri, seluruh tubuhnya gemetar dan mengungsi ke belakang. Konsep Aurora. Tahap tengah. Pedang menggelegar Lin Bai seperti kilat melewati malam yang gelap, menebas tenggorokan lelaki tua itu dengan kecepatan ekstrim. Puff! Pedangnya jatuh, dan tenggorokan lelaki tua itu dibelah oleh pedang Lin Bai, dan darah berceceran. Orang tua itu menatap dengan ngeri, memandang Lin Bai, dan berkata dengan tidak percaya, di usia yang begitu muda, Anda sebenarnya telah mengembangkan konsepsi artistik Anda ke tahap tengah. Anda sama sekali bukan seorang pejuang biasa. Siapa apakah kamu? Bang! Tanda hubung. Ini sebelum lelaki tua itu bisa menunggu jawaban Lin Bai, dia jatuh dari udara, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi monster serigala. Lin Bai mengulurkan tangan dan meraihnya, memurnikan semua darah iblis lelaki tua itu. Lin Bai berkata dengan ringan, sepertinya tebakanku bagus. Dilihat dari nada kata-kata lelaki tua itu, dia pasti orang kuat dari klan iblis yang telah melihat dunia. Dia jelas bukan seorang kultivator biasa. Dia adalah kemungkinan besar dari tempat tertentu di kerajaan iblis Hanhai. Di antara kekuatan klan iblis. Apakah orang-orang kuat dari Gunung Tianxiao mulai berkumpul? Lin Bai berbalik dan berlari langsung ke kejauhan. Dalam 2 bulan terakhir di Gunung Xiandong, Lin Bai terus menggunakan efek ajaib dari Vena spiritual penciptaan dan cairan roh killing untuk mengembangkan konsep artistik Aurora dari tahap awal hingga tahap tengah. Saat ini, kecepatan ilusi Aurora telah meningkat pesat, tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan monster tingkat ke-7 dari alam suci Yin tidak dapat menghentikan pedang ilusi Aurora. Lin Bai merasakan sedikit kegembiraan di dalamnya. Hatinya, tidak sia-sia saya telah berlatih dengan Vena spiritual penciptaan dan cairan pencerahan spiritual siang dan malam selama 2 bulan terakhir. Terutama cairan pencerahan spiritual. Cairan pencerahan spiritual yang dimurnikan ini sangat efektif. Bahkan lebih efektif lagi. Efektif daripada Vena spiritual penciptaan. Ini bahkan lebih baik. Jika bukan karena cairan pencerahan spiritual, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu jika saya ingin menerobos ke tahap tengah alam artistik Aurora. Lin Bai berkata diam-diam di dalam hatinya. Menciptakan pembuluh darah spiritual dan meningkatkan pemahaman membutuhkan waktu perendaman yang lama. Tetapi cairan pencerahan roh berbeda. Selama Anda meminumnya, pemahaman Anda dapat ditingkatkan. Sepertinya Anda benar-benar perlu mendapatkan lebih banyak dari ini rumput pencerahan roh. Lin Bai bergoyang dan langsung berlari. Saudara muda Dongfang, 5.000 mil ke selatan. Pada saat ini, Jingsu buru-buru berkata kepada Lin Bai. Lin Bai menggunakan Gunung Xiandong sebagai koordinatnya, mengidentifikasi arah ke selatan, dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Ketika Lin Bai datang ke sini, Lei Yize telah dipukuli oleh monster di alam Yinsane tingkat ke-7, dan berlumuran darah dan dalam kondisi yang menyedihkan. Kakak senior Dongfang.
Ketika Lei Yize hampir putus asa, dia melihat cahaya putih lewat di langit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Monster Insane Realm tingkat ke-7 yang mengejar Lei Yize terkejut saat melihat cahaya putih datang dari langit, sebenarnya ada orang yang kuat. Yah, kebetulan kita merawat mereka bersama-sama, sehingga rumput kiling akan mudah. Kita berhasil. Monster itu meraung dengan marah, memperlihatkan tubuhnya, dan mengenai cahaya putih. Lei Yize buru-buru berseru, "Saudara Dongfang, hati-hati." Dalam cahaya putih, mata Lin Bai bersinar, dan konsepsi artistik aurora memenuhi udara. Wow, cahaya bulan yang indah lebih baik daripada bulan terang di langit. Keindahan mutlak, seperti mimpi, melewati tubuh monster ini. Puff! Tubuh monster itu terbelah dua, dan darah tumpah. Lei Yize ketakutan, dan memandang Lin Bai dengan tercengang. Monster di alam Insane tingkat ke-7 yang telah lama mengejarnya sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai hanya dengan satu pedang. Setelah membunuh monster itu, Lin Bai menyingkirkan mayatnya dan berkata, "Pergi dan dukung murid-murid lainnya." Monster di alam Insane tingkat ke-7 datang kepadaku. Ya, Lei Yize menjawab dengan tergesa-gesa. Lin Bai mengeluarkan jimat transmisi, "Saudari Jingsu, sisi selatan telah ditangani, apakah ada yang lain?" 3.000 mil ke utara. 9.000 mil ke timur. 5.000 mil ke utara, selatan. 300 mil ke barat. Di langit, cahaya putih terus bergerak sekitar ribuan mil di sekitar Gunung Xiandong. Jingsu berdiri di peron Gunung Xiandong. Dia melihat cahaya putih yang sangat cepat di udara, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Saudara senior Dongfang benar-benar luar biasa. Bab 1414 orang tua yang memegang lentera. Siapa orang itu? Mengapa ada pendekar pedang yang begitu kuat di sini? Keterampilan pedang orang ini begitu kuat, kita bukan tandingannya. Bahkan Raja Singa di Gunung Beimang pun terkena pedang orang ini. Bunuh dia, ya Tuhan, dia adalah orang kuat dari ras iblis di alam suci Yin tingkat ke-7. Lin Bai berubah menjadi cahaya putih dan terus bolak-balik di depan Gunung Xiandong. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah Lin Bai membunuh lebih dari selusin monster di alam suci Yin tingkat ke-7, fajar perlahan terbit dari timur. Hal ini membuat semua murid sekte pedang Tongtian diam-diam menghela nafas lega. Jingsu berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak senior Dongfang. Sekarang monster telah menjauh dari lingkaran sihir. Malam ini harus dianggap telah berlalu." Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada monster yang ditemukan lagi, jadi dia mengambil keluar dia menggunakan jimat transmisi dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kakak perempuan Jingsu, tolong beritahu semua murid untuk kembali." Jingsu menjawab, "Oke." Menyingkirkan jimat transmisi, Lin Bai berencana untuk kembali ke Gunung Xiandong. Tetapi ketika Lin Bai hendak pergi, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, "Mengapa saya merasa seperti seseorang sedang melihat saya?" Setelah sedikit ragu, Lin Bai terus bergerak maju, pergi. Namun, hanya 5 langkah setelah Lin Bai keluar, Lin Bai tiba-tiba menghunus pedang iblis, berbalik dan menebas, dan cahaya pedang yang tajam melesat langsung ke pohon besar di depannya. Gemuruh. Cahaya pedang menghantam pohon besar, serbuk gergaji berterbangan ke udara, dan sesosok tubuh melompat keluar dari balik pohon dan melayang di udara. Huff! Apakah semua murid dari 7 sekte besar di negeri Lingnan begitu nakal? Melakukannya saat kamu mengatakannya. Sosok itu melayang di udara dan berkata sambil tersenyum dingin. Aturan 7 sekte besar diajarkan kepada manusia, apakah kamu dianggap manusia? Lin Bai menatap tajam ke sosok yang melayang di udara. Laki-laki ini sangat kurus dan kurus, tubuhnya seakan-akan tidak berwujud, melayang di udara seperti gumpalan gas, yang lebih menarik perhatiannya adalah ia sedang memegang lentera putih di tangannya. Lentera putih ini memancarkan cahaya hijau yang aneh, dan cahayanya bersinar, samar-samar Lin Bai bisa melihat bayangan bergetar di dalam lentera, seperti ngengat atau sosok manusia. Sungguh aneh. Orang tua kurus, memegang lentera hijau, tersenyum tipis, "Kalau begitu, izinkan saya, seseorang yang bukan manusia, datang dan melihat apakah murid-murid sekte pedang Tongtian sama luar biasa seperti yang dikatakan legenda." Wow, ini begitu suara itu turun, sosok lelaki tua kurus itu bergerak. Dia memegang lentera hijau dan meraung ke arah Lin Bai. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat. Tekan telapak tanganmu ke depan, telapak tangan yang tampak lemah ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Monster-monster itu keluar dari dunia bawah. Lin Bai berbalik dan menyerang dengan pedangnya. 4 lampu pedang melesat di udara dan menghempaskan telapak tangan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Lin Bai menyerang lagi dengan pedangnya. Fiuh! Cahaya pedang terbang di udara seperti kilat, dan mencapai tenggorokan lelaki tua itu dalam sekejap sebelum dia bisa bereaksi. Tidak. Orang tua itu diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya.
Dia telah melihat bahwa pedang Lin Bai mengandung kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba, orang tua itu mengangkat lentera hijau di tangannya, dan satu terbang keluar dan bergabung menjadi dia. Di dalam tubuh, bayangan putih itu tersedot ke dalam mulut dan hidung lelaki tua itu dan segera menghilang. Binatang berlian batu hitam, seru lelaki tua itu. Tiba-tiba, Lin Bai menyadari kekuatan kekerasan keluar dari tubuh lelaki tua itu, kulit, tulang, dan daging di tubuhnya tampaknya telah meningkat pesat saat ini. Sebuah pedang jatuh dan mengenai leher lelaki tua itu. Terjepret. Terdengar suara yang tajam, dan Lin Bai merasa seolah pedangnya telah mengenai sepotong biji besi. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa tubuh fisik lelaki tua ini akan sekuat itu. Tetapi setelah Lin Bai berseru sedikit, kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya, dan kekuatan pedang iblis benar-benar meledak, dan pedang iblis yang tajam itu terbanting. Puff! Setengah tenggorokan lelaki tua itu dibelah oleh Lin Bai, dan darah berceceran. Orang tua itu segera meledak dan menatap Lin Bai dengan tercengang. Dia berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa menembus pertahanan binatang berlian batu hitam? Apakah itu kekuatan pedang di tanganmu? Lin Bai berkata dengan penuh minat. Sepertinya kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu, kan? Orang tua itu menyeringai. Separuh tenggorokannya yang dipotong oleh Lin Bai sebenarnya disembuhkan di mata Lin Bai dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika orang biasa terkena pedang Lin Bai, dia akan terpaksa menunggu kematian, tetapi lelaki tua ini benar-benar menyembuhkan lukanya. Orang tua itu memandang Lin Bai sambil mencibir, berbalik dan menghilang ke dalam aliran cahaya, kamu telah mendapat pelajaran hari ini, tapi jangan berpuas diri, aku akan kembali lagi. Aku ingin pergi. Tinggallah. Lin Bai melihat lelaki tua itu. Tiba-tiba dia hendak melarikan diri, dan dia segera mengejarnya. Cahaya pedang menebas dan mengenai punggung lelaki tua itu. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dia mengangkat lentera hijau di tangannya dan tiba-tiba membalas ke arah Lin Bai. Tiba-tiba, kepulan asap hitam keluar dari lentera hijau dan mengenai wajah Lin Bai. Di dalam asap hitam, sosok manusia dan binatang muncul satu demi satu. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Aku mati dengan sangat menyedihkan. Sosok manusia dan binatang yang terbang keluar dari lentera hijau ini terus menangis dan berteriak pada Lin Bai. Mendengar suaranya, hati Lin Bai dipenuhi ketakutan. Api ingin muncul, dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Berisik. Lin Bai menebas dengan pedangnya dan memotong kabut hitam. Tapi ketika dia melihat ke depan, dia tidak menemukan jejak lelaki tua itu. Lin Bai diam-diam terkejut, lentera hijau itu tampaknya merupakan senjata spiritual yang sangat kuat. Apakah itu mengandung jiwa? Apakah itu klan iblis dari Gunung Tianxiao? Sepertinya yang kuat dari klan iblis telah dimulai untuk berkumpul. Saya hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mengambil tindakan secara resmi. Sekarang baru sebulan, saya khawatir mereka tidak bisa menunggu selama itu. Lin Bai mencari-cari, tetapi tidak menemukan jejak lainnya, jadi dia kembali ke Gunung Xiandong. Lin Bai menjadi semakin gelisah setelah bertarung dengan lelaki tua yang memegang lentera. Lin Bai merasa bahwa klan iblis yang berkumpul dari Gunung Tianxiao sepertinya tidak mudah untuk diganggu. Setelah kembali ke Gunung Xiandong, Lin Bai melihat murid-murid lainnya telah kembali. Apakah ada korban jiwa? Setiap kali setelah fajar, ini adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan Lin Bai ketika dia kembali. Jingsu berkata, tidak ada korban jiwa, tetapi kakak laki-laki Luo Xuan dan Lei Yize, serta hampir 20 kakak laki-laki lainnya, semuanya terluka parah. Jingsu mengatakan ini, tetapi berhenti berbicara. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti, ayo kita berlatih. Murid lainnya pergi satu demi satu untuk berlatih dalam formasi pembimbing roh. Tapi Nixiong, Zhuo Lian, dan Jingsu tidak pergi. Ketiganya memiliki wajah serius. Lin Bai bertanya, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Nixiong berkata, saudara Dongfang, monster yang datang tadi malam terlalu kuat. Jika monster yang datang bulan depan sekuat itu, jika demikian, saya khawatir murid-murid kita di sini tidak akan mampu bertahan sampai saat rumput kiling matang. Bab 1415 Gunung Tianxiao. Serigala Kuning. Mendengar perkataan Nixiong, Lin Bai juga memahami kegelisahan mereka. Bagaimanapun, para murid dari Sekte Pedang Tongtian sekarang terlalu lemah, dan alam kultivasi mereka berada di sekitar alam Yin Sein tingkat keempat. Jika mereka menghadapi monster di alam Yin Sein tingkat kelima, mereka masih bisa bertarung. Jika klan iblis yang datang berada di alam Yin Sein tingkat ketujuh, itu akan merepotkan. Dan yang paling penting adalah Lin Bai masih belum mengetahui berapa banyak monster kuat yang ada di Gunung Tianxiao. Kecuali monster di alam Yin Sein tingkat ketujuh, tidak ada monster yang lebih kuat. Zhuo Lian berkata dengan sungguh-sungguh, kuncinya adalah kita tahu terlalu sedikit tentang kerajaan monster laut luas sekarang, dan kita tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianxiao.
Kita bahkan tidak tahu seberapa kuat musuh yang akan kita hadapi. Kata Jingsu. Itu benar. Mata Lin Bai tenggelam dan dia berkata dengan tenang, pergi dan berlatih. Setelah malam tiba, kita akan menangkap monster alam Yin Sein tingkat ke-7 dan kembali. Kita akan mengetahuinya ketika kita bertanya. Zuo Lian berkata, bagaimana jika dia berbohong untuk menipu kita? Lin Bai mencibir, tidak ada yang berani berbohong di depanku. Silakan. Lin Bai berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, Zuo Lian, Nixiong dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke formasi pembimbing roh untuk mulai merawat luka mereka dan terus berlatih. Masih ada 1 bulan lagi. Lin Bai berdiri di peron dan memandangi pegunungan di depannya. Lin Bai kemudian kembali ke gunung untuk berlatih. Setelah memurnikan semua darah iblis, dia mengambil sepotong rumput kiling dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia untuk mulai memurnikannya. Benar saja, semakin matang rumput pencerah jiwa, semakin baik cairan pencerah jiwa yang dimurnikan. Lin Bai menemukan tanda ini. Sekarang 1 tetes cairan pencerah roh yang dimurnikan dari rumput pencerah roh setara dengan 10 tetes dari sebelumnya. Efeknya meningkat pesat. Tak lama kemudian, latihan hari itu berakhir. Para murid dari Sekte Pedang Tongtian hampir tidak beristirahat sejenak dan segera terjun ke pertarungan malam ini lagi. Nixiong, Zuo Lian, Jingsu, Luo Xuan, dan Lei Yize berdiri di peron, memandang Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, ingat, tujuan kita malam ini adalah menangkap klan iblis dari Gunung Tianxiao dan belajar dari mereka kapan Gunung Tianxiao akan melancarkan serangan umum. Jika Anda mengetahuinya setelahnya, jika Anda tidak dapat menangkapnya, maka kirim pesan kepadaku dan aku akan menangkapnya. Kata Lin Bai. Nixiong mengangguk dan berkata, dimengerti. Zuo Lian mengingatkan, semuanya, penangkapan malam ini sangat penting. Kita harus tahu dari mulut klan iblis yang kuat ini berapa level musuh yang akan kita hadapi. Betapa kuatnya, jadi kita bisa bersiap lebih awal. Jingsu berkata, maaf mengganggumu, saudara senior, ingatlah untuk tidak membuat kesalahan apapun malam ini. Nixiong dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lin Bai berkata, pergilah. Zuo Lian, Nixiong dan yang lainnya berjalan ke pegunungan satu demi satu. Jingsu berkata, sangat mudah untuk menangkap monster-monster di alam Yin Sein tingkat ke-7, tapi mungkin tidak semudah itu untuk menangkap monster kuat dari Gunung Tianxiao. Lin Bai berkata, ya, tadi malam aku bertarung melawan klan iblis yang kuat, tetapi dia melarikan diri. Saya yakin orang ini pasti berasal dari Gunung Tianxiao. Karena budidaya dan metode orang ini, dia berbeda dari klan iblis lain di alam Yin Sein. Sebagai perbandingan, itu terlalu kuat. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Waktu berlalu dengan cepat, dan bentrokan kekuatan spiritual yang sengit terus terjadi dari pegunungan. Bulan berada di puncak langit, Lin Bai dan Jingsu berdiri di peron, mengambil alih situasi keseluruhan. Pada saat ini, catatan transmisi Jingsu menyala, adik perempuan Jingsu, ada klan iblis yang kuat 3000 mil ke timur. Dia sangat kuat. Kakak senior Nixiong telah terluka olehnya. Setan ini mungkin datang dari Gunung Tianxiao. Jingsu mengeluarkan catatan transmisi, dan suara mendesak Luo Xuan datang dari sana. 3000 mil ke timur. Jingsu berbisik. Ketika Jingsu mendengar suara di catatan transmisi dan melihat ke arah Lin Bai, dia menemukan bahwa Lin Bai, yang berdiri di sampingnya, telah menghilang tanpa jejak. Dan ketika dia melihat dengan seksama ke udara, dia melihat cahaya putih yang diubah oleh Lin Bai, menuju langsung ke timur. Ke timur, 3000 mil jauhnya. Luo Xuan tiba tepat waktu dan mati-matian menyelamatkan Nixiong dari tangan klan iblis yang kuat ini. Kakak senior Nixiong, tunggu sebentar. Saya sudah memberitahu kakak perempuan senior Jingsu. Saya yakin kakak senior Dongfang akan segera mendapat berita dan datang. Luo Xuan mendukung Nixiong dan melarikan diri dengan cepat. Nixiong memiliki banyak luka di tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, ketika saudara Dongfang datang dan menangkap monster ini hidup-hidup, aku akan membunuhnya dengan ratusan pedang. Di belakang mereka berdua, dalam kegelapan, serigala ganas sebesar lembu menatap Luo Xuan dan Nixiong dengan mata merah darah. Tetesan air liur menetes dari mulutnya, dan suara ganas keluar, manusia, aku belum sudah lama memakan manusia. Aku akan mengadakan pesta hari ini. Haha, hal kecil, kamu masih berani lari. Serigala jahat itu menukik, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigitnya. Punggung Nixiong dan Luo Xuan. Dan pada saat ini, cahaya pedang jatuh dengan ganas, dan pedang itu mengenai tubuh serigala jahat, membuatnya terbang lebih dari 100 meter, menghancurkan beberapa pohon yang menjulang tinggi menjadi berkeping-keping. Kakak senior Dongfang. Luo Xuan berteriak kaget. Nixiong mengingatkan, saudara Dongfang, hati-hati. Meskipun monster ini juga berada di alam Yin Sein tingkat ke-7, ia jauh lebih kuat dari monster lainnya. Lin Bai mengangguk,
memegang pedang tajam di tangannya, dan berjalan menuju serigala jahat. Ini satu lagi, lalu kamu bisa menyimpannya untuk musim dingin. Serigala jahat bangkit dari tanah dan menatap Lin Bai dengan sepasang mata merah darah. Jika seorang prajurit biasa melihat mata serigala jahat ini, dia akan ketakutan setengah mati. Keringat. Lin Bai bertanya dengan dingin, apakah kamu dari klan iblis dari Gunung Tianxiao? Serigala jahat itu mencibir, karena kamu tahu bahwa aku dari Gunung Tianxiao, mengapa kamu tidak berlutut dan menunggu kematian? Mendengar Lin Bai berkata ditanya ini, serigala jahat tidak menghindarinya, tetapi langsung berbicara sambil mencibir. Karena kamu mengakuinya, itu yang terbaik. Lin Bai mengetahui jawaban yang dia inginkan dari serigala jahat, dan segera mengayunkan pedangnya dan langsung menuju ke serigala jahat. Mencari kematian. Serigala jahat itu meraung dengan marah, aumannya mengguncang langit, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan ia meraih Lin Bai dan membunuhnya. Keluar. Lin Bai bergegas maju dengan pedang, dan kekuatan suasana hujan badai meledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan pedang, dia menjatuhkan serigala jahat itu sejauh lebih dari 300 meter. Iblis dan monster telah keluar dari dunia bawah. Dunia bawah penuh dengan hantu dan darah. Lin Bai menghempaskan serigala itu dengan pedang, tetapi Lin Bai tidak memilih untuk berhenti. Kekuatan pedang iblis meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bayangan pedang yang menakutkan menghantam tubuh serigala jahat. Engah, embusan, dan serangkaian suara cipratan darah datang dari serigala jahat. Dalam sekejap mata, bulu serigala jahat itu berlumuran darah oleh Lin Bai, dan dia sangat malu, bahkan cakarnya yang berdiri di tanah pun gemetar. Pada saat ini, matanya yang merah darah tidak lagi ganas dan ganas, melainkan dipenuhi ketakutan, bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu kuat. Sialan, sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Serigala jahat, itu geram setelah mengaum beberapa kali, dia berbalik dan lari ke kejauhan. Mau lari? Salah satu dari mereka kabur tadi malam, kamu masih ingin lari. Ketika Lin Bai melihat serigala hendak lari, dia langsung menghindar dan bergegas menuju punggung serigala. Lautan darah bergetar. Lin Bai jatuh dari langit, dan cahaya pedang seputih salju menerangi seluruh pegunungan yang redup. Sebuah pedang terfokus pada punggung serigala, membuatnya terbang menjauh dan jatuh ke tanah, meratap tanpa henti. Lin Bai bergegas mendekat dan menusuk dengan pedangnya lagi. Puff! Dengan pedang ini, Lin Bai menembus ramuan iblis di tubuh serigala jahat. Ah! Kamu memecahkan pil iblisku. Jeritan melengking keluar dari mulut serigala jahat. Setelah Lin Bai menghancurkan pil iblis, dia perlahan-lahan meletakkan pedang iblis di leher serigala jahat dan bertanya dengan suara dingin, jika kamu berani melawan lagi sekarang, dengan serangan pedang ini, aku akan membunuhmu. Serigala jahat seluruhnya tubuhnya gemetar karena marah, dan dengan sepasang mata merah darah, dia menatap Lin Bai dengan marah, kakak laki-lakiku yang tertua tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Bai bertanya dengan dingin, siapa kamu? Jika kamu tidak memberitahu aku, kamu akan mati. Serigala jahat mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Setelah beberapa saat, dia berkata, Gunung Tianxiao, serigala kuning. Sekali lagi mengkonfirmasi identitas klan iblis, Lin Bai meraih tubuh serigala jahat dan terbang ke Gunung Xiandong. Sekarang bukan waktunya untuk pemeriksaan silang. Ketika malam ini selesai, Lin Bai akan memiliki malam untuk memeriksa silang klan iblis ini besok. Lin Bai ingin tahu dari mulut klan iblis ini kapan tepatnya Gunung Tianxiao berencana melancarkan serangan skala penuh terhadap Gunung Xiandong. Kapan kamu akan datang dan mencuri rumput kiling? Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran. Bab 1416 Saat Bulan Purnama. Menusuk ramuan emas hingga berkeping-keping sama dengan menghancurkan budidaya Huanglang. Setelah Lin Bai membawanya kembali ke Gunung Xiandong, dia meminta Jingsu untuk merawatnya dengan baik dan kemudian melemparkan dirinya ke medan perang lagi. Setelah pertempuran malam, saat fajar, semua murid Sekte Pedang Tongtian kembali ke Gunung Xiandong dengan bekas luka. Jelas sekali, pertarungan malam ini bahkan lebih tragis dari malam sebelumnya. Bahkan Nixiong, seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat 6, memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Lin Bai berkata, semuanya, pergi dan istirahat. Jingsu mengatur agar para murid memasuki gunung dan mulai berlatih. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan serigala kuning dari gunung dan melemparkannya ke peron. Saat ini, serigala kuning telah menjelma menjadi wujud manusia. Dia adalah seorang pemuda tampan, dengan senyuman sinis di bibirnya dan matanya yang tajam menatap ke arah Lin Bai. Nak, tahukah kamu bahwa kamu dalam masalah besar? Huang Lang memelototi Lin Bai dan berkata dengan dingin. Nixiong mengertakkan gigi dan berkata, kamu masih berani membuat suara seperti itu. Saudara Dongfang, jangan tanya lagi, biarkan aku menembakkan ratusan pedang dulu. Jangan khawatir, aku telah membunuh begitu banyak monster.
Anak buahku punya perasaan untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat membunuhnya. Huang ketika Wolf mendengar ini, dia gemetar dan menatap Ni Xiong dengan rasa takut dan dendam. Lin Bai berkata, jika Anda menjawab pertanyaan saya dengan baik, saya dapat menjamin kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Jika tidak, saya akan benar-benar menyerahkannya kepadanya. Teman baik ini bukanlah burung yang bisa dianggap enteng. Tidak ada monster yang bisa dianggap enteng. Di tangannya bisa bertahan sehari. Kata Lin Bai dingin. Huang Lang menatap Ni Xiong yang ganas itu dengan ketakutan, dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia menyetujui permintaan Lin Bai. Melihat kompromi Huang Lang, Lin Bai, Ni Xiong, Jingsu dan lainnya sangat senang. Lin Bai bertanya, kapan Gunung Tianxiao berencana menyerang Gunung Xiandong? Huang Lang tersenyum tipis dan berkata, bukankah kita sudah menyerang? Apakah menurutmu kami datang ke sini untuk minum bersamamu beberapa malam terakhir ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, apakah kamu menyerang? Tembak saja dan lari. Ini bukan postur untuk merebut rumput kiling. Kamu harus mengujinya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Huang Lang tersenyum dan bertanya, apa yang kamu uji? Lin Bai berkata, untuk menguji kekuatan para prajurit yang menjaga Gunung Xiandong, untuk menguji apakah ada penguasa klan ular putih yang bersembunyi di sini, dan pada saat yang sama, itu juga memakan tenaga kita. Mata Huang Lang berkaca-kaca. Berbalik, tampak seperti seekor rubah yang ditangkap ekornya. Huff, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Huang Lang tersenyum tipis, ya, kami sedang menguji kamu. Setelah kami mengetahui kekuatanmu, kami akan membunuh semua prajurit di sini. Seperti ini setiap tahun. Membunuh orang. Lebih menyenangkan membunuh klan iblis daripada membunuh klan iblis. Huang Lang mencibir dan berkata, kamu, dan kamu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tunggu saja, setelah kakak tertuaku membunuh di sini, tempat ini pasti akan dipenuhi darah. Darahnya tidak akan berhenti. Lin Bai berkata, saya tidak tahu apakah tempat kami akan menjadi sungai darah setelah kakak laki-laki tertua Anda membunuh kami, tetapi saya tahu jika Anda tidak jangan jawab pertanyaanku, aku akan membiarkanmu berdarah. Lin Bai. He menghunus pedang iblis dan meletakkannya di leher serigala kuning. Huang Lang berkata dengan dingin, apa masalahnya? Lin Bai berkata, kapan Anda, Gunung Tianxiao, berencana menyerang Gunung Xiandong? Huang Lang mendengar bahwa Lin Bai telah kembali ke masalah ini, dan segera wajahnya menjadi muram. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia berkata, menurut rencana awal, 15 hari kemudian, ketika bulan purnama. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa 15 hari kemudian? Huang Lang berkata, karena kita punya berita dari klan ular putih, setelah bulan purnama keesokan harinya, klan ular putih akan mengirimkan ahli untuk memetik rumput kiling. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ni Xiong, Jingsu, Zuo Lian, Luo Xuan dan yang lainnya mendengar itu setengah bulan kemudian, Gunung Tianxiao hendak diluncurkan. Dia melancarkan serangan, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Lin Bai bertanya dengan dingin, berapa banyak orang kuat yang ada di Gunung Tianxiao? Huang Lang mendengar pertanyaan Lin Bai dan berkata dengan senyum main-main di wajahnya, pertanyaan yang Anda ajukan adalah pertanyaan yang layak. Lalu dengarkan baik-baik. Saya memiliki 2 saudara laki-laki di Gunung Tianxiao. Kakak tertua Huang Long adalah Master Alam Suci Yin tingkat ke-9, dan saudara laki-laki kedua Huang Hu adalah Master Alam Suci Yin tingkat ke-8. Kebenaran. Akan membiarkan aku pergi dan membiarkan aku pergi. Jika kecantikan itu datang untuk tidur denganmu, aku juga bisa memohon padamu di depan kakak laki-lakiku dan mengampuni hidupmu. Jika tidak, kalian semua akan mati dengan tubuh utuh. Huang Lang berkata dengan ekspresi galak di wajahnya. Sambil berbicara, Huang Lang memandang Jingsu dengan ekspresi serakah di wajahnya. Wajah Jingsu memerah karena malu. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah Huang Lang dengan keras, tak tahu malu. Huang Lang memuntahkan seteguk darah dan mencibir, bertarung, cantik kecil, tunggu kakak tertuaku dan yang kedua nak. Kakak ada di sini, aku akan membayarmu kembali untuk semua tamparan yang kamu berikan padaku. Ni Xiong berbisik kepada Lin Bai, yang satu berada di alam suci Yin tingkat ke-8, dan yang lainnya berada di tingkat ke-9 dari alam suci Yin. Ini tidak mudah untuk ditangani. Lin Bai. Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya, selain kakak laki-laki tertua dan kedua, apakah ada guru lain di Gunung Tianxiao? Huang Lang mencibir, tidak ada lagi. Lin Bai bertanya dengan dingin, apakah kamu berbohong padaku? Huang Lang memelototi Lin Bai, apakah kamu pikir aku akan berbohong kepadamu sekarang karena hidupku ada di tanganmu? Lin Bai berkata, dalam beberapa waktu terakhir tahun, setiap tahun akan ada tuan dari 8 klan iblis yang bersembunyi di persembunyian. Di antara klan iblis di Gunung Tianxiao Anda, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Huang Lang berkata dengan marah, dalam beberapa tahun terakhir,
memang ada tuan dari 8 klan iblis. Itu benar, tetapi tidak tahun ini, karena kami berencana membawa Kai. Dia mencuri rumput spiritual dan kemudian menjualnya. Kau tahu, di kerajaan iblis Hanhai, harga satu rumput spiritual adalah sebagai setinggi 10 juta batu spiritual. Dan ada 100.000 rumput spiritual di Gunung Xiandong. Kami tidak ingin rumput lagi, kami hanya membutuhkan 10.000 tanaman. Jika ini dijual, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Lin Bai menyempit matanya ketika dia mendengar ini. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Killing Grass akan begitu populer di kerajaan monster laut luas. Huang Lang mencibir dan berkata, tentu saja kalian para pejuang tidak akan mengerti. Jika tidak ada orang kuat di klan iblis yang secara paksa membuka kecerdasan spiritual, hampir tidak mungkin bagi klan iblis untuk mencapai langit jika mereka mau. Buka kecerdasan spiritual sebelum berlatih. Klan iblis berbeda dengan ras manusiamu. Kalian manusia memiliki keunggulan unik. Seiring bertambahnya usia, kecerdasan spiritualmu akan terus meningkat. Tetapi klan iblis berbeda. Setelah klan iblis lahir, jika tidak ada makhluk spiritual di dunia, setelah mengambilnya, kebijaksanaan spiritual akan diaktifkan dengan sangat lambat. Dibutuhkan latihan puluhan tahun klan iblis untuk mencapai kebijaksanaan spiritual berusia 8 atau 9 tahun ras manusiamu. Dan setelah rumput pencerahan spiritual yang matang ini diambil oleh klan iblis, ia akan dapat mengaktifkannya. Kecerdasan yang sama dengan ras manusiamu. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan untuk kehidupan baru bagi klan iblis. Salah satu alasan mengapa klan ular putih dapat menduduki status salah satu dari 8 klan iblis adalah karena pencerahan spiritual ini. Ini ada hubungannya dengan rumput. Gunung Gua Peri yang Anda jaga adalah hanya satu dari sedikit tempat di mana rumput kiling ditanam. Ada total 18 tempat di mana klan ular putih menanam rumput kiling, dan Anda hanya memiliki ini adalah tempat terkecil dan tempat dengan penanaman paling sedikit. Jadi bahkan jika lebih dari 10.000 rumput roh king hilang, klan ular putih tidak akan marah. Setelah kita mencuri cukup banyak rumput roh king, kita akan meninggalkan Gunung Tianxiao dan berkeliaran di negara iblis Hanhai. Negara ini adalah begitu luas bahkan jika klan ular putih memiliki segala cara untuk mencapai langit, akan sulit bagi kita untuk menemukan ketiga saudara kita. Kata Huang Lang sambil tersenyum tipis. Mendengarkan nada bicara Huang Lang, sepertinya dia telah melakukan hal ini berkali-kali dan familiar dengannya. Bab 1417 Jika Anda tidak menembus Yin Seng tingkat ke-6, Anda tidak akan bisa keluar dari pengasingan. Lin Bai mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari Huang Lang, dan segera ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Huang Lang berkata, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, tolong biarkan aku pergi. Lin Bai memandang Huang Lang dalam diam dan berjalan diam-diam. Serigala kuning memandang Lin Bai yang datang dengan ngeri, dan berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu segalanya, apalagi yang kamu inginkan? Jangan khawatir, aku hanya ingin memastikan. Lin Bai berjalan ke arah Huang Lang, mengangkat tangannya dan memukul bagian atas kepala Huang Lang dengan telapak tangannya, dan metode rahasia jiwa bela diri mulai beroperasi. Cari jiwa. Segera, kenangan seumur hidup di benak Huang Lang dilihat satu persatu oleh Lin Bai. Setengah jam kemudian, Lin Bai menarik telapak tangannya, dan Huang Lang jatuh ke tanah dengan pendarahan dari semua lubangnya, seluruh tubuhnya mengejang, dan kemudian meninggal. Zuo Lian berseru, Saudara Dongfang, apa yang kamu lakukan padanya? Lin Bai berkata, saya baru saja melihat ingatannya. Saya ingin memastikan apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Ni Xiong bertanya, apa hasilnya? Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh, sebagian besar adalah kebenaran. Dengan kekuatan Gunung Tianxiao, yang satu berada di alam Yin Sein tingkat 8, dan yang lainnya berada di alam Yin Sein Jiao Xiong, dan menyerang gunung dalam waktu setengah bulan. Ini semua benar. Tapi dia belum mengatakan sepatah kata pun. Wajah Lin Bai menjadi semakin dingin. Jingsu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Tianxiao hanya mengambil lebih dari 10.000 rumput kiling setiap tahun setelah menyerang gunung tersebut. Takut jika kamu mengambil terlalu banyak, klan ular putih akan marah dan membunuh mereka dengan cara apapun. Tapi tahun ini, mereka berencana untuk mengeluarkan semua senjata dan mengambil semua rumput kiling. Kata Ni Xiong dengan ngeri, apa? 100.000 di sini. Mereka menginginkan semua rumput kiling. Jika mereka benar-benar berhasil, saya khawatir bahkan bodhisattva yang masih hidup dari klan ular putih akan sangat marah hingga mereka kerasukan. Jingsu berkata, tidak hanya saja, kita telah kehilangan begitu banyak rumput lincing, kemarahan klan ular putih pasti akan ditujukan kepada kita. Lin Bai berkata dengan serius, ya, menurut rencana Gunung Tianxiao, setelah mencuri semua rumput pencerah roh, mereka akan meninggalkan kerajaan iblis laut luas dan pergi ke kerajaan iblis lainnya.
Negara. Saya awalnya berpikir bahwa jika mereka hanya membutuhkan 10.000 rumput kiling, klan ular putih memiliki begitu banyak, memberi mereka 10.000 bukanlah apa-apa, yang terburuk yang bisa mereka lakukan hanyalah mendapat hukuman. Tapi sekarang, mereka menginginkannya. Jika kamu mengambil semuanya, itu tidak akan berhasil. Kata Lin Bai dingin. Sebelumnya, Lin Bai mendengar Huang Lang berkata bahwa dalam beberapa tahun terakhir, itu cukup untuk mengambil 10.000 rumput kiling. Saat itu, Lin Bai punya ide. Jika mereka benar-benar tidak bisa menahan serangan Gunung Tianxiao, maka Lin Bai akan melakukannya. Biarkan saja mereka ambil saja 10.000. Dengan cara ini, Lin Bai setidaknya bisa menjamin keselamatan murid Sekte Pedang Tongtian. Namun kini rencana Huang Lang sudah terasa manisnya setelah menjual rumput kiling yang mereka ambil pada tahun-tahun sebelumnya, kali ini mereka ingin mengambil semuanya, yang sulit diterima oleh Lin Bai. Nixiong berkata, Saudara Dongfang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan mereka membawa kita pergi, kita pasti akan dieksekusi oleh klan ular putih. Jika kita tidak membiarkan mereka membawa kita pergi, ada monster lain di sana. Alam Yin Sein tingkat 9, monster A di alam Yin Sein tingkat 8. Jika kita mengambil tindakan, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Dan masih ada 15 hari, yaitu hanya setengahnya sebulan. Bahkan jika kita mengandalkan semangat penciptaan bahkan dengan keunggulan denyut nadi, tidak mungkin bagi kita untuk menembus kekuatan yang dapat bersaing dengan alam suci Yin tingkat ke-9 dalam waktu setengah bulan. Kata Nixiong dengan mata suram. Mata Lin Bai berbinar, dia menatap Nixiong dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya, tapi aku bisa. Dalam waktu setengah bulan, selama saya menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-6, saya akan mampu membunuh mereka yang berada di alam suci Yin tingkat ke-9. Klan monster. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Zuo Lian dan Luo Xuan awalnya sangat kesal ketika mereka mendengar bahwa monster di alam Yin Sein tingkat 9 memiliki kepala besar, tetapi sekarang mereka mendengar kata-kata Lin Bai dan tiba-tiba sepertinya melihat harapan. Zuo Lian berseru, Saudara senior Oriental, apakah kamu benar-benar mampu melakukan ini? Jingsu berkata, tetapi Saudara senior Timur, kamu baru saja menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-5 beberapa hari yang lalu, dan kamu ingin untuk menerobos ke alam Yin Sein tingkat ke-5 dalam waktu setengah bulan. Menerobos ke alam Yin Sein tingkat ke-6. Ini terlalu berlebihan. Jingsu mengatakan ini dan tidak tahan untuk terus berbicara. Setelah mendengar perkataan Jingsu, seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepala semua orang, memadamkan semangat dan harapan semua orang. Ya, Lin Bai hanya membutuhkan 3 hari untuk menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-5, dan sekarang terlalu sulit baginya untuk menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-6 dalam waktu setengah bulan. Nixiong berkata, tidak mungkin. Saudara Dongfang, meskipun Anda adalah seorang jenius tingkat monster, seperti yang dikatakan oleh saudari junior Jingsu, Anda baru saja menerobos ke alam Yin Sein tingkat ke-5, dan sekarang Anda ingin menerobos ke tingkat ke-6. Tingkat alam suci Yin dalam setengah bulan. Berat? Itu hanya fantasi. Lin Bai berkata dengan tegas, selama saya dapat memiliki cukup darah iblis dan waktu berlatih dalam setengah bulan terakhir, itu seharusnya tidak sulit masalah bagiku untuk menerobos ke alam Yin Sein tingkat ke-6. Masalahnya adalah, waktu terlalu sempit, darah iblis tidak cukup. Lin Bai juga memiliki banyak keraguan di wajahnya. Ketika Zuo Lian Jingsu dan yang lainnya mendengar tekad Lin Bai, mereka semua mengerutkan kening dan memikirkan solusinya. Jingsu berkata, saudaraku, tidak ada cara lain yang lebih baik sekarang. Kita hanya bisa membiarkan kakak senior Dongfang mencobanya. Begitu kakak senior Dongfang menerobos ke alam suci Yin tingkat 6, semua masalah akan terpecahkan. Kata Nixiong, itu benar, kita hanya perlu mencobanya. Saudara Dongfang, jangan bantu kami melawan monster dalam setengah bulan ini. Kamu bisa berlatih dalam susunan pemandu roh dengan pikiran tenang. Zuo Lian juga segera berkata, semua darah iblis yang kami buru akan diberikan kepadamu. Luo Xuan juga berkata, itu benar, dalam waktu setengah bulan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, pergilah dan berlatih. Meskipun Lin Bai juga berpikir begitu dalam hatinya, tapi kemudian berkata, tetapi jika saya tidak ada di sini, dan ada monster di atas alam Yin Sein tingkat ke-7 di Gunung Tianxiao, apa yang akan kita lakukan? Nixiong berkata, jika kita benar-benar tidak bisa menolak, kalau begitu kami akan meneleponmu. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, ayo kita lakukan. Segera, Jingsu mulai membuat pengaturan, dan murid-murid lainnya mulai berjaga-jaga. Lin Bai kembali ke formasi pemandu roh. Kali ini, Lin Bai melangkah ke dalam formasi pemandu roh, yang setara dengan mengasingkan diri, dia tidak akan pernah meninggalkan pengasingan sampai dia menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-6. Dalam setengah bulan berikutnya, tidak ada keheningan di pegunungan. Gunung Tianxiao terus mengirimkan ahli untuk menguji kekuatan Gunung Xiandong.
Di antara mereka, Lin Bai juga keluar beberapa kali untuk membunuh beberapa monster di tingkat ketujuh dari Yin Sein Ranah. Waktu berlalu begitu lambat, setengah bulan berlalu dengan cepat. Malam, Gunung Tianxiao. Pada saat ini, Gunung Tianxiao terang benderang, dan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis di sekitar alam suci Yin tingkat 6, dan hanya sedikit yang berada di alam suci Yin tingkat ke-7. Dan di atas, dua lelaki tua berdiri berdampingan, yang satu mengenakan jubah emas, agung, seperti seorang kaisar. Dan ada seorang lelaki tua lainnya, mengenakan pakaian abu-abu, memegang lentera dengan lampu hijau di tangannya. Kakak kedua, bagaimana ujiannya? Pria tua berjubah emas itu berbicara dengan marah, dengan keagungan yang tidak bisa dihancurkan dalam kata-katanya. Orang tua berjubah abu-abu menjawab, itu saja. Meskipun pendekar pedang yang menjaga Gunung Xiandong sangat kuat, budidaya mereka tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam Yin Sein tingkat kelima. Hanya ada satu orang yang memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Gao, pengembangan konsepsi artistik telah mencapai tahap tengah, yang mana sangat sulit. Dia seharusnya menjadi pemimpin Gunung Xiandong. Pria tua berjubah abu-abu ini secara mengejutkan adalah saudara kedua Huang Lang, Huang Hu. Dan jubah emas itu adalah Huang Long. Huang Long mengangguk, apakah kamu memperingatkan ular itu? Huang Hu berkata, menurut instruksi kakak tertua, orang-orang yang kami kirim sangat lemah. Saya juga secara khusus mengingatkan mereka untuk tidak membunuh terlalu banyak orang, agar tidak membunuh. Membuat Gunung Xiandong merasa bahwa mereka adalah penjaganya tidak cukup kuat, jadi mintalah bantuan dari klan ular putih. Huang Long berkata, ini yang terbaik, kalau begitu ayo turun dan mulai menyerang gunung besok malam. Kali ini, kita akan melakukan sesuatu yang besar dan mengambil semua rumput kiling. Ayo pergi. Ya, Huang Hu menjawab, dan kemudian berkata, saudaraku, saudara ketiga belum kembali. Huang Long mendengus dingin dan berkata, dia. Mungkin dia sedang bermain-main dengan wanita di kota itu. Kirim orang ke daerah sekitar. Cari dia di kota. Makin keterlaluan. Bab 1418 waktu yang sangat gelap. Saat matahari terbenam di barat, langit berwarna merah darah, seolah-olah dewa mati dalam pertempuran dan darah tersebar ke seluruh langit. Ni Xiong, Zuo Lian, Jing Su, Luo Xuan, Lei Yize dan lebih dari 70 murid sekte pedang Tongtian berdiri di platform Gunung Xiandong. Mereka mengamati dari dekat matahari terbenam yang perlahan terbenam di cakrawala, dan kemudian malam menyelimuti dunia. Sudah dimulai. Ada kesuraman di wajah Ni Xiong. Jing Su berkata, malam ini adalah periode setengah bulan yang dikatakan Huang Lang, yaitu, hari ini, Gunung Tianxiao akan mulai menyerang gunung. Zuo Lian melihat kembali ke gunung dan berkata dengan ringan, saudara senior Dongfang belum meninggalkan pengasingan belum. Saya kira pasti belum ada terobosan. Luo Xuan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ni Xiong berkata, tidak ada cara lain selain bertarung mati-matian. Wajah Zuo Lian dan Jing Su penuh dengan kepahitan. Ni Xiong berkata dengan dingin, saudara dan junior, jangan ragu. Bahkan jika kita melarikan diri, kita akan mati. Jika kita tidak melarikan diri, kita akan mati. Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh mereka. Zuo Lian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, tidak. Salah, bahkan jika kita melarikan diri sekarang, klan ular putih akan menemukan kita pergi ketika mereka datang besok, dan kita tidak akan bisa lolos dari kematian saat itu. Lebih baik bunuh mereka malam ini. Jing Su berkata dengan dingin, kalau begitu gunakan seluruh kekuatanmu. Ayo bertarung. Pada saat itu, Jing Su mengeluarkan kompas lingkaran sihir dari tas penyimpanannya dan melihatnya. Titik-titik merah muncul di kompas, padat menuju Gunung Xiandong. Kami datang, kata Jing Su. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Ni Xiong menghunus pedangnya yang tajam dan berkata dengan keras, murid dari Sekte Pedang Tongtian. Ini, semua murid menjawab serempak. Biarkan aku membunuh binatang buas ini. Ni Xiong meraung marah, melompat, dan terbang keluar dari Gunung Xiandong. Dengan semua murid terbang bersama, dia menembak ke pegunungan. Jing Su melihat kembali ke gunung, setelah masuk, dia membuka lingkaran sihir tersembunyi dari susunan pemandu roh, dan susunan pemandu roh menghilang ke dalam gunung. Saudara senior Dongfang, jika kami mati dalam pertempuran, saya harap monster di Gunung Tianxiao tidak akan menemukan lingkaran sihir tersembunyi yang tidak Anda ketahui. Jika Anda dapat melarikan diri, Anda harus kembali ke Sekte Pedang Tongtian hidup-hidup dan membantu kami bunuh Zulai, hancurkan keluarga Zhu dan hancurkan lembah 10.000 setan. Jing Su berdiri di luar formasi pemandu roh, dan setelah mengatakan sesuatu dengan ekspresi yang sangat serius, dia menghunus pedangnya, berbalik dan bergegas keluar dari gunung. Di luar Gunung Xiandong, Huang Long dan Huang Hu berdiri berdampingan, memandang Gunung Xiandong dari kejauhan.
Huang Long berkata dengan dingin, sepertinya mereka tidak memperingatkan ular itu. Mereka tidak meminta bantuan dari klan ular putih. Sekarang hanya ada lebih dari 70 murid di Gunung Xiandong. Kakak kedua, apakah kita memiliki cukup tenaga kerja? Huang Hu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, saudaraku, saya telah merekrut lebih dari 200 kultivator biasa dari sekitar dengan harga 3 rumput pencerah roh. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam Yin Sein tingkat ke-6. Akan mudah untuk merebut Gunung Xiandong. Huang Long berkata, oke. Biarkan mereka menangani hal-hal kecil itu. Ayo pergi ke Gunung Xiandong. Bunuhlah pembudidaya pedang yang kuat itu, dan saya akan menangkap rumput kiling. Oke. Huang Hu mengangguk dan berkata. Segera, pertempuran berdarah dimulai di pegunungan. Huang Long dan Huang Hu sama-sama menyerang Gunung Xiandong. Fiuh. Pada saat ini, cahaya pedang yang terang menerobos langit dan melesat langsung dari tanah ke pintu di depan mereka berdua. Huang Hu terkejut dan melambaikan lentera hijau di tangannya, bayangan hitam menyelimutinya dan langsung menghancurkan cahaya pedang. Apakah kalian berdua salah jalan? Pada saat ini, sesosok terbang dari bawah, dan itu adalah Nixiong. Selain Nixiong, Zuo Lian, Luo Xuan, Lei Yize, dan Jing Su memandang Huang Long dan Huang Hu dengan dingin. Huang Hu berbisik, saudaraku, keempat orang ini adalah 4 prajurit terkuat di sini kecuali kultivator pedang yang kuat. Huang Long memandang Nixiong dan 4 orang lainnya dengan mata dingin, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Saya menasihatimu untuk tidak menghentikanku, jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Kalau begitu mari kita coba dan lihat siapa yang mengirim siapa ke neraka. Wajah Nixiong menjadi dingin, dan dia bergegas maju dengan pedangnya, pilek. Cahaya pedang mengayun ke bawah dan menyerang Huang Long. Lakukan. Luo Xuan juga berteriak dengan dingin, dan bersama dengan Zuo Lian, Jing Su, Lei Yize dan lainnya, mereka menyerang Huang Long dan Huang Hu. Sepotong cahaya pedang terbang, menyerang Huang Long dan Huang Hu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Beraninya sekelompok prajurit di alam suci Yin tingkat ke-5 berani berteriak di depanku. Wajah Huang Long menjadi dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi aura iblis, dan dia berayun langsung ke arah Nixiong dan yang lainnya. Dengan benturan telapak tangan, cahaya pedang Nixiong langsung dihancurkan oleh telapak tangan Huang Long, dan kemudian cetakan telapak tangannya menghantam dada Nixiong dengan keras, menjatuhkan Nixiong dan menghantam tanah dengan keras. Kakak senior Nixiong, seru Jing Su. Huang Hu mencibir saat ini, gadis kecil, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak terganggu saat berkelahi dengan orang lain? Huang Hu mengangkat lentera hijau di tangannya dan menjatuhkan Jing Su. Jing Su jatuh ke tanah dan muntah darah. Perbedaan dalam dunia nyata begitu besar sehingga Nixiong dan Jing Su hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Huang Hu dan Huang Long. Nixiong bangkit dan meraung, adik perempuan Jing Su, adik laki-laki Zuo Lian, adik laki-laki Luo Xuan, dan saudara laki-laki junior Lei Yize, gunakan formasi pedang. Oke, Jing Su juga bangkit dan menggunakan formasi pedang dengan Zuo Lian dan lain-lain. Kekuatan spiritual kelima orang itu melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mereka berkumpul menjadi susunan pedang besar dan menyerang Huang Long dan Huang Hu. Formasi pedang pemecah bulan. Formasi pedang ini diperoleh Nixiong dari Sekte Pedang Tongtian. Dibutuhkan 5 orang untuk bekerja sama untuk mengerahkan kekuatannya. Formasi pedang ini cukup untuk digunakan oleh monster-monster di tingkat ke-8 dari alam Yin Sein di musim dingin. Ini juga merupakan kartu truf yang telah dipelajari Nixiong dan yang lainnya selama setengah bulan terakhir. Pada saat ini, kekuatan formasi pedang meledak seperti kekuatan yang mengerikan, menekan ke arah Huang Hu. Mata Huang Hu membelalak. Kekuatan mengerikan dari susunan pedang membuatnya berlumuran darah, dan dia mundur dengan kekalahan. Bahkan lentera hijau di tangannya menunjukkan tanda-tanda patah yang samar. Bunuh dia. Nixiong patah hati dan berteriak pada 4 orang lainnya, menyerang Huang Hu dengan kekuatan susunan pedang tanpa meninggalkan ruang. Saudaraku, seru Huang Hu. Ketika Huang Long melihat ini, matanya bersinar, dan dia mendengus dingin, formasi pedang ini cukup kuat, tapi sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Jika tidak, formasi pedang ini sudah cukup. Bunuh kami. Tapi sekarang, kamu tidak cukup. Tubuh Huang Long bersinar, dan kekuatan yang menghancurkan dunia dikumpulkan, dan dia menyerang dengan telapak tangan, mengenai formasi pedang, dan hanya mendengar suara gemuruh yang keras. Nixiong Jing, Zuo Lian, Luo Xuan dan yang lainnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus dan menabrak platform Gunung Xiandong, mereka berlumuran darah dan sudah terluka parah. Huang Long dan Huang Hu mendarat di platform Gunung Xiandong. Huang Long melihat ke arah gua dan berjalan, kakak kedua, bunuh mereka, dan aku akan pergi melihat rumput kiling. Tidak masalah, saudara, serahkan padaku, kata Huang Hu sambil mencibir. Bab 1419 Lin Bai keluar dari pengasingan.
Ni Xiong, Jing Su dan lainnya, meskipun mereka terluka, masih mencoba untuk berdiri saat ini. Namun mereka berjuang dalam waktu yang lama, luka mereka terlalu serius, dan darah mereka terus mengalir. Tolong, kakak senior Ni Xiong, tolong aku. Kakak senior Dongfang, kakak senior Dongfang, aku tidak ingin mati. Tolong, teriakan minta tolong datang dari pegunungan. Jingsu mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan murid dari Sekte Pedang Tongtian dikejar ke seluruh langit oleh monster kuat, dan beberapa dari mereka ditelan hidup-hidup oleh monster. Semuanya sudah berakhir, kata Jingsu tak berdaya, dengan ekspresi kengganan di wajahnya. Ni Xiong dan Zuo Lian keduanya tampak sedih. Mereka awalnya adalah putra kebanggaan Sekte Pedang Tongtian, dan mereka harus menjadi tokoh yang dihormati di antara semua dinasti di Lingnan. Namun, mereka tidak menyangka Zulai akan mengkhianati mereka dan menjual mereka ke kerajaan iblis Hanhai. Di sini, identitas murid dari 7 sekte besar telah hilang, dan mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Ni Xiong, Zuo Lian, dan Jingsu semuanya memiliki kebencian yang mendalam di hati mereka. Semua upaya yang mereka lakukan sekarang adalah kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan membunuh Zulai. Ingin balas dendam, ingin membalas dendam. Tapi hari ini, kedatangan Huang Long dan Huang Hu, dua iblis di atas alam Yin Sein tingkat 8, benar-benar menghancurkan semua ilusi mereka. Kekuatan mereka yang kuat membuat mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Huang Hu datang dengan lentera hijau dan mencibir, jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan memasukkan jiwamu ke dalam lenteraku sehingga kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Zuo Lian, Ni Xion Yi dia menatap Huang Hu dengan marah. Huang Long berkata pada saat ini, kakak kedua, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang kultivator pedang yang sangat kuat di sini? Mengapa kamu tidak melihatnya? Huang Hu juga cukup terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, izinkan saya bertanya padamu, di mana kamu? Di mana kakak senior Dongfang? Ni Xiong mencibir, aku ingin tahu kemana kakak senior Dongfang pergi. Tunggu saja. Dia pasti akan datang mencarimu dan membalaskan dendam kami. Huang Long mendengus, kematian apakah kamu berani berbicara kasar ketika saatnya tiba? Saudaraku, bunuh mereka, dan aku akan masuk dan melihat rumput kiling. Huang Hu mencibir, oke, saudara. Huang Hu mencibir dan berjalan ke Ni Xiong dan yang lainnya dengan lentera hijau di depan. Ni Xiong meraung, kamu bajingan. Jika aku tidak cukup kuat, aku akan membunuhmu binatang buas. Jingsu berkata dengan air mata berlinang, saudara Dongfang, balas dendam kepada kami. Luo Xuan berkata dengan enggan, Zulai. Kamu harus mati. Lei Yize gemetar, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Huang Hu berjalan ke arah 5 orang itu dan melambai hijau lentera di tangannya. Bayangan hitam memenuhi udara dan menghantam wajah kelima orang itu. Tapi saat ini, cahaya pedang yang terang keluar dari gua. Huang Long awalnya ingin masuk ke dalam gua untuk melihat rumput kiling, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba menyadari cahaya pedang, pupil matanya berubah karena terkejut, dan dia buru-buru menghindar. Huang Long menghindari pedangnya, dan cahaya pedang menghantam lentera hijau Huang Hu seperti naga liar yang keluar dari laut. Bang! Cahaya pedang meledak berkeping-keping, membuat Huang Hu terbang menjauh. Huang Hu meraung dengan marah, siapa yang berani peduli dengan urusanku? Ini adalah, Ni Xiong melihat Huang Hu tiba-tiba tersingkir oleh pedang, wajahnya sangat gembira, dan dia buru-buru melihat ke arah gua. Tidak hanya Ni Xiong, tetapi juga Jingsu Zuolian dan Luo Xuan Lei Yize semuanya melihat ke arah gua. Seorang pria berpakaian putih, memegang pedang tiada taraf di tangannya, berjalan keluar gua selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang mengerikan, yang merupakan gelombang kultivasi di alam Yin Sein tingkat 6. Saudara senior Dongfang. Dia berhasil, menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-6 dalam waktu setengah bulan. Kita diselamatkan. Ni Xiong, Zuo Lian, Jingsu dan yang lainnya memandang pria ini berjalan keluar dengan keterkejutan di wajah mereka. Gambar. Huang Long dan Huang Hu juga memandang pria berbaju putih itu, dengan ekspresi sedikit dingin di wajah mereka. Lin Bai keluar, memandang Ni Xiong dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, kumpulkan semua murid kembali, jangan biarkan terlalu banyak korban. Adapun mereka, serahkan padaku. Lin Bai memandang Huang Long dengan dingin. Dan Huang Hu. Jingsu mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanan dan memanggil para murid kembali ke platform Gunung Xiandong. Pada saat yang sama, Jingsu juga berkata, saudara Dongfang, hati-hati, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Kata Lin Bai dengan dingin. Berkata, kebetulan sekali, saya bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Huang Long memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, apakah Anda pendekar pedang yang sangat kuat yang dikatakan saudara kedua? Saya mengirim kamu ke neraka.
Teman-teman. Saat dia berbicara, Lin Bai tidak bisa berbicara omong kosong, dan dia bergegas maju dengan pedangnya, langsung menuju ke arah Huang Long. Cahaya pedang di mata Huang Long dengan cepat mendekat, dan bayangan kematian menyelimuti tubuh Huang Long dalam sekejap. Huang Long mundur, dengan energi iblis melonjak ke seluruh tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Keluar. Huang Long meraung marah dan memukul dengan telapak tangan, membuat Lin Bai langsung terbang. Nak, kamu, seorang pejuang di alam tak kasat mata tingkat 6, berani datang dan mati. Kalau begitu, aku akan membantumu. Wajah Huang Long penuh amarah dan dia meraung lagi dan lagi. Mendengar ini saat itu, dia mengguncang tubuhnya dan energi hitam melonjak ke seluruh tubuhnya. Mengaum ke arah Lin Bai. Pada saat ini, Huang Hu mencibir, anak kecil, apakah kamu ingat aku? Aku berkata bahwa aku pasti akan kembali kepadamu. Kekuatan jiwa, kera bersenjatakan pisau. Huang Hu mencibir, dan senjata di tangannya di antara lentera hijau, bayangan hitam terbang keluar dan terserap ke dalam mulut dan hidungnya. Saat ia menyerap bayangan hitam tersebut, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, terutama lengannya yang setajam mampu merobek langit. Lin Bai memandang Huang Hu dengan dingin dan berkata, lenteramu adalah Horcrux, kan? Jiwa tersimpan di dalamnya. Setiap kali kamu menyerap jiwa, untuk sementara kamu dapat memiliki sebagian kekuatan jiwa selama hidup. Benar. Dengan cara ini, kamu dapat melarikan diri dari pedangku setengah bulan yang lalu. Huang Hu mencibir, karena kamu sudah memahaminya, apa yang akan terjadi. Hari ini, kakak tertuaku dan aku bergabung, bahkan jika kamu punya kekuatan untuk mencapai langit bahkan dengan metode CD, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi hidup-hidup. Lin Bai memandang Huang Hu dan mencibir, siapa kamu Huang Lang? Huang Hu terkejut, bagaimana kamu tahu saudara ketigaku? Ternyata itu kamu. Kakak ketiga. Lin Bai mencibir. Huang Hu bertanya, di mana saudara ketiga saya? Huang Hu telah pergi ke kota-kota sekitarnya untuk mencari Huang Lang, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tanggal yang disepakati semakin dekat, jadi Huang Hu tidak terlalu banyak berpikir. Setelah dia mendapatkan rumput kiling, perlahan mencari serigala kuning. Di jalan Huang Kuan, jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemukannya sekarang. Lin Bai mendengus dingin, matanya menajam, dan dia bergegas menuju Huang Hu dengan pedang. Bab 1420 Bunuh Iblis di Alam Yin Sein tingkat 9. Di jalan menuju Huang Kuan, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemukannya sekarang. Mata Lin Bai tajam, dan cahaya pedang tiba-tiba menjadi terang, dan pedang yang menyilaukan itu langsung menuju ke arah Huang Hu. Huang Hu menyerap jiwa, kera bersenjata pisau, membuat lengannya setajam pisau. Saat Lin Bai menyerang dengan pedangnya, Huang Hu mengertakkan gigi dan meraung, mengangkat lengannya, dan memukul kepala Lin Bai. Saat suara tajam terdengar, pedang iblis itu bertabrakan dengan Huang Hu lagi. Mata Lin Bai berkilat saat ini, dan nafas dingin memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Huang Hu tiba-tiba merasakan perasaan berbahaya di dalam hatinya. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin, seolah-olah Raja Neraka telah mengeluarkannya dari buku kehidupan dan kematian. Rusak! Lin Bai berteriak pelan, dan cahaya pedang menyinari pedang iblis itu. Ujung pedang yang tajam menusuk lengan Huang Hu. Ujung tajamnya terlihat, dan pedang itu menembus tenggorokan Huang Hu secepat kilat. Kakak kedua, hati-hati! Huang Long berteriak saat melihat pemandangan ini. Huang Hu mendengar pengingat Huang Long, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, pedang itu telah menembus tenggorokannya, dan darah muncrat dari belakang lehernya di sepanjang tepi pedang. Huff! Lin Bai mendengus dingin setelah menusuk tenggorokan Huang Hu dengan pedangnya, dia mengangkat ujung pedang dan menjatuhkan kepala Huang Hu, dan tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Kakak kedua, Huang Long menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuh Huang Hu jatuh ke tanah, wajahnya penuh amarah. Meskipun Huang Lang, Huang Hu dan Huang Long bukanlah saudara kandung, mereka sangat menderita sejak kecil dan dikesampingkan oleh orang lain. Ketiga bersaudara tersebut bergabung untuk mencapai seperti sekarang ini. Huang Long awalnya berencana untuk mengambil 100.000 rumput Ling-Ling hari ini, kemudian meninggalkan negara iblis laut luas bersama Huang Hu dan Huang Lang, mengakar lagi di negara iblis lain, dan membangun kekuatan. Tapi pertempuran hari ini, Huang Long tidak pernah menyangka akan begitu tragis. Serigala kuning terbunuh. Huang Hu mati di depannya lagi. Hal ini membuat Huang Long marah, matanya berubah menjadi merah darah dan dia meraung ke arah Lin Bai, aku ingin membunuhmu. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku. Bukankah aku ingin membunuhmu? Konyol, kata Lin Bai. Dia mendengus dingin dan menyerang ke depan dengan pedang. Seluruh tubuh Huang Long dipenuhi dengan aura iblis, dan kekuatan yang sangat besar terkonsentrasi di telapak tangannya, menghantam Lin Bai seperti gunung. Bang! Suara keras bergemuruh. Lin Bai dan Huang Long bertabrakan satu sama lain,
dan mereka berdua terlempar terbang lebih dari 100 meter. Dalam sekejap, Lin Bai bergegas maju lagi, dan keterampilan pedang di tangannya terus meningkat. Monster dan iblis keluar dari dunia bawah. Dunia bawah penuh dengan hantu dan hujan. Lautan darah berguncang dan badai telah usai. Mintalah dirimu untuk menjadi abadi pedang. Bayangan pedang yang ganas dan mendominasi dengan keras menebas Huanglong. Di udara, pertempuran sengit menyebar. Lin Bai menggunakan tingkat kultivasinya di alam suci Yin tingkat ke-6 untuk bertarung sengit melawan monster kuat dari alam suci Yin tingkat ke-9. Kekuatan sisa yang berasal dari pertarungan antara keduanya mengirimkan getaran hebat ke seluruh Gunung Xiandong. Raungan, pada saat ini, Huanglong hampir kehabisan nafas di bawah tekanan ilmu pedang ganas Lin Bai. Dia sangat marah, melihat ke langit dan meraung, tubuhnya bergoyang, dan berubah menjadi hitam sepanjang 1 kilometer. Huanglong, ungkapkan wujud aslinya. Dia awalnya adalah seekor ular hitam yang dibudidayakan menjadi dewasa. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, kekuatan bertarung Huanglong menjadi lebih mendominasi. Matanya merah darah dan dia menyerang Lin Bai. Gigi tajam di mulutnya setajam ninja abadi. Aku ingin kamu dikuburkan bersama kedua adik laki-lakiku. Tubuh Huanglong bergegas menuju Lin Bai, seolah ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Di udara, pemandangan seperti itu muncul. Seekor ular piton raksasa sepanjang 1000 meter membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit sosok seukuran semut di depannya. Dan saat ular panjang ini mendekat, mata Lin Bai berkedip, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju garis hitam ini. Di bawah, Ni Xiongzuo, Lian Jingsu dan yang lainnya hanya melihat saat Lin Bai bergegas menuju ular hitam itu. Cahaya pedang bersinar terus-menerus dari tubuh ular hitam itu. Hanya dalam satu tarikan napas, ratusan lampu pedang menyala bersamaan. Pedang yang sangat cepat. Konsep artistik macam apa yang dipraktikkan oleh saudara Dongfang untuk mencapai kecepatan secepat itu? Apakah ini tahap akhir dari alam spiritual Gale? Zuo Lian, Jingsu, dan Luo Xuan semuanya berseru dalam kejutan. Ribuan pedang lewat dalam sekejap. Ini adalah serangan kekuatan penuh pertama Lin Bai setelah dia mengembangkan konsep Aurora ke tahap tengah. Kekuatan konsep Aurora meledak, membuat ilmu pedang Lin Bai mencapai tingkat yang keterlaluan. Aduh, ular hitam itu mendengar jeritan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Lin Bai menggunakan konsep artistik Aurora dan menghajar ular hitam itu dengan 1000 pedang hingga berlumuran darah. Huanglong sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Bai. Jika dia terus bertarung, dia mungkin mati di sini. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya, menatap tajam ke arah Lin Bai, dan meraung, "Nak, tunggu saja, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam padamu." Setelah mengatakan itu, ular hitam itu mengayunkan tubuhnya dan bergegas keluar dari peri. Gua pergi ke pegunungan. Huanglong menyerah dan ingin melarikan diri. Mau pergi? Sekarang kamu di sini, apakah kamu masih ingin pergi begitu saja? Lin Bai mendengus dingin, setelah aku memotongmu dengan pedang ini, jika kamu tidak mati, aku akan melepaskanmu. Lin Bai mengayunkan pedangnya, tubuhnya menyapu langit, dan cahaya pedang yang lebih terang dari bulan di langit menghantam tepat di atas kepala ular hitam itu. Di tengah kekuatan destruktif ini, mata Huanglong menunjukkan ekspresi ngeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, Huanglong meraung dengan enggan. Puff! Sebuah pedang jatuh, dan kepala besar ular hitam ini langsung dipotong oleh pedang Lin Bai. Dan tubuh ular hitam yang panjangnya sekitar 1 kilometer itu jatuh dengan keras di pegunungan dan tergantung di puncak gunung, dengan darah mengalir keluar. Lin Bai terbang dan menyingkirkan tubuh ular hitam itu dengan satu gerakan. Pada saat yang sama, dia menjalankan jiwa pedang pemakan untuk memurnikan darah iblis ular hitam, dan menggunakan kekuatan darah iblis untuk mengkonsolidasikan budidayanya sendiri. Kemudian, Lin Bai mendarat di platform Gunung Xiandong pada saat ini. Dia menyadari bahwa Zuo Lian, Jingsu, Luo Xuan dan yang lainnya sedang memandang Lin Bai dalam keheningan yang tertegun. Mereka awalnya mengira Lin Bai hanya mencoba menakut-nakuti Huanglong, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh klan iblis alam Yin Sein tingkat 9 di sekitar Huanglong. Lin Bai berdiri di platform Gunung Xiandong dan memandang dengan dingin ke semua monster di pegunungan. Monster manapun yang ingin datang ke Gunung Xiandong untuk mengambil rumput pencerah roh hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Mata Lin Bai melotot. Dengan cahaya dingin, tubuhnya bergerak dan dia langsung berlari ke pegunungan. Segera, Jingsu melihat cahaya putih terang bersinar di antara pegunungan. Dengan setiap cahaya pedang berkedip, monster alam Yin Sein tingkat ke-5 dan ke-6 muncul dalam genangan darah. Dalam semalam, area di sekitar Gunung Xiandong berubah menjadi medan monster-monster Shuro. Ratapan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya bergema di gunung, dan tidak jatuh perlahan sampai fajar. Saat fajar, Lin Bai kembali ke platform Gunung Xiandong dengan ekspresi muram. Pedang iblis memancarkan kekuatan pedang yang tak ada habisnya di tangannya.
Pada saat ini, Jingsu Zuolian dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan hanya rasa kagum dan takut. Dalam waktu setengah bulan, dia benar-benar menerobos ke alam suci Yin tingkat ke-6, dan setelah keluar dari pengasingan, dia secara kejam membunuh monster alam suci Yin tingkat 9 dan membantai ratusan alam suci Yin tingkat ke-5 dan ke-6. Monster, klan, jenius tingkat monster ini sungguh luar biasa. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu, memandangi orang-orang yang tertegun, dan berkata, Saudari Jingsu, pergi dan hitung jumlah murid yang menjadi korban. Aku hampir membunuh semua binatang iblis di pegunungan, dan seharusnya tidak ada bahaya bagi saat ini. Jingsu berbalik saat ini dan berkata dengan ekspresi ngeri, oke. Pada saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba melihat ke timur, di mana tempat matahari terbit. Perahu spiritual yang membawa bendera klan ular putih datang perlahan. Orang-orang dari klan ular putih ada di sini untuk memetik rumput pencerah jiwa.